Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, naskah babat Desa Gapura ini disusun sebagai upaya pendokumentasian sejarah, asal-usul, serta nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Gapura, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Babat ini bersumber dari tuturan lisan para sesepuh desa, kepercayaan adat yang hidup di tengah masyarakat, serta pengetahuan kolektif warga yang dijaga lintas generasi. Penyusunan naskah ini dimaksudkan sebagai arsip resmi desa, bahan rujukan kebudayaan, serta pengingat akan jati diri dan sejarah Desa Gapura. Kondisi wilayah sebelum terbentuknya desa. Pada masa sebelum terbentuknya pemerintahan desa dan pemukiman tetap, wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Gapura merupakan kawasan alam berupa hutan lebat dan tanah lapang yang masih alami. Wilayah ini berada di daerah perbukitan dengan kontur berbatu, lembah kecil, serta sumber-sumber mata air yang tersembunyi. Menurut penuturan para sesepuh, kawasan ini dahulu dikenal dengan sebutan Rata Boleng, yaitu tanah lapang yang tampak tenang, namun diyakini memiliki kekuatan dan aturan tersendiri. Rata Boleng bukanlah wilayah kosong tanpa makna, melainkan kawasan yang dipercaya telah memiliki penunggu serta tatanan alam yang harus dihormati. Masyarakat terdahulu meyakini bahwa tidak semua tempat di wilayah ini dapat dimasuki atau dikelola secara sembarangan. Setiap langkah, niat, dan perbuatan harus disertai tata krama, doa, serta sikap hormat terhadap alam. Alas wingit dan kepercayaan masyarakat awal. Hutan yang menyelimuti wilayah Gapura pada masa itu dikenal sebagai alas wingit, yakni hutan yang dianggap angker dan sakral. Tanda-tanda keangkeran tersebut antara lain seringnya kabut turun secara tiba-tiba, perubahan suasana yang tidak biasa, serta keyakinan akan keberadaan makhluk penjaga wilayah. Para leluhur menuturkan bahwa alas wingit tersebut bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Alam diakini memiliki keseimbangan, dan manusia yang hendak membuka wilayah wajib menjaga sikap, tidak bersikap sombong, serta selalu memohon keselamatan. Ungkapan yang sering disampaikan para sesepuh adalah, Rata Boleng iku dudu papan kosong, nanging papan sing wis ana sing nunggu. Ungkapan ini menjadi landasan sikap masyarakat awal dalam memperlakukan wilayah Gapura, yakni dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Makna awal Rata Boleng. Rata Boleng dalam pemahaman leluhur bukan sekadar bentang alam, melainkan simbol ujian bagi manusia yang hendak menetap. Tanah ini dipercaya hanya akan menerima orang-orang yang datang dengan niat baik, kesabaran, dan kesanggupan menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Keyakinan inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya adat, pantangan, serta tata cara pembukaan wilayah pada masa-masa selanjutnya. Rata Boleng. Tanah yang tidak pernah benar-benar kosong. Sebelum Desa Gapura dikenal seperti sekarang, sebelum sawah digarap dan rumah didirikan, wilayah ini lebih dulu disebut oleh orang-orang tua sebagai Rata Boleng. Rata berarti hamparan, boleng bukan sekadar kosong. Dalam pemahaman leluhur, Rata Boleng adalah tanah yang tampak sepi, namun sesungguhnya sudah berisi, bukan oleh manusia, melainkan oleh daya, aturan, dan penunggu yang lebih dahulu menetap. Para sesepuh dulu berpesan, aja nganggep sepi iku kosong. Jangan mengira sunyi itu berarti tidak ada apa-apa. Alas wingit sebelum pembabadan. Wilayah Gapura pada masa itu masih berupa alas wingit, hutan tua yang jarang dijamah. Pepohonan besar tumbuh rapat, batu-batu menjulang seperti penjaga alami, dan jalur tanah seolah menolak dilalui sembarang orang. Konon, ada bagian alas yang dilalui terasa ringan, namun hati mendadak berat. Sunyi, tapi telinga mendengar langkah. Terang siang hari, namun terasa seperti senja. Bukan semua orang berani masuk, dan yang berani masuk,
belum tentu bisa keluar dengan perasaan yang sama. Kemistisan Rata Boleng. Rata Boleng dipercaya sebagai wilayah tapal batas antara dunia kasat mata dan yang tidak terlihat. Karena itu, sering terjadi kejadian ganjil. Pendatang tersesat padahal jalurnya lurus. Alat kerja rusak tanpa sebab. Tubuh lelah padahal pekerjaan belum dimulai. Orang-orang dulu percaya, itu bukan gangguan, melainkan peringatan. Tanah ini seolah bertanya, "Kowe mlebu karo niat opo? Kamu masuk dengan niat apa?" Alasan Rata Boleng tidak langsung dibuka. Bukan karena takut, melainkan karena hormat. Para leluhur memahami bahwa membuka wilayah bukan soal tenaga, tapi soal izin. Maka sebelum satu pohon ditebang, sebelum satu batu digeser, dilakukanlah lelaku, tirakat, doa, puasa, semedi. Tujuannya satu, agar pembabadan tidak merusak keseimbangan. Isyarat awal dari alam. Dari sinilah muncul tanda-tanda. Wilayah yang boleh disentuh. Wilayah yang harus dihindari. Wilayah yang kelak menjadi petilasan. Salah satunya adalah kawasan yang kini dikenal sebagai Watu Belah, yang kelak menjadi saksi bahwa tidak semua tempat boleh diperlakukan sembarangan. Rata Boleng bukan sekadar nama. Ia adalah peringatan awal bahwa Desa Gapura lahir bukan dari keberanian semata, melainkan dari kesadaran akan batas. Dan dari sinilah kisah pembabadan alas akan dimulai, bersambung. Terima kasih sudah menyimak sejarah lisan versi Mas Ibnu. Bantu dukung channel Mas Ibnu dengan cara klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi episode selanjutnya, yaitu tentang pembabadan Desa Gapura, nama, tokoh, dan lelaku. Pantau terus episode selanjutnya. Subscribe, like, komen dan share video ini jika menurutnya bermanfaat.